Siang hari merupakan waktu beristirahat, mengisi stamina dengan makan siang. Saat itulah kami tiba di kediaman pengusaha furnitur PD Mebel Ukir Amanah milik Haji Abdullah di Jalan Ayib Usman, Cikepung, Serang, Banten. Usaha ukir amanah yang digeluti oleh Abdullah ini sudah 10 tahun berdiri. Kemiskinan tidak membuat Haji Abdullah menyerah dan terpuruk dalam kesusahan. Dia berhasil merintis usahanya sebagai pengusaha furnitur yang bisa dibilang sukses di Banten. Haji Abdullah mengawali karirnya dengan menjual daging di pasar tradisional Rau selama 10 tahun. Namun, ia merasa tidak puas dengan penghasilannya, sehingga mencari cara agar penghasilannya bisa melebihi pendapatannya dari menjual daging. Saat mengantarkan anak pertamanya berkuliah di Jogja, Abdullah berhasil menemukan hal baru yang selama ini dia inginkan. Ketika itu, dia berkunjung ke sebuah toko furnitur Jogja, di mana toko itu dipenuhi barang-barang furnitur yang dipajang. Maka pada awal tahun 1993, sepulangnya dari Jogja, ia memulai usaha barunya dengan membuat meja, kursi, lemari hias, dan lainnya. Kayu ukiran yang dia dapat, dia terima dari daerah Jepara, Jawa Tengah. Sedangkan kain-kain kursi dia peroleh dari Lopang dan Sumur Pecung, Serang, Banten. Pertama memulai, ia tidak langsung sukses. Tahun pertama dia menggeluti usaha furnitur, ia merasakan jatuh bangun dalam berbisnis. Tanpa mengeluh, ia tetap bersabar dan ikhlas menghadapi masalah yang silih berganti. Sehingga kejayaan itu tiba pada tahun 1997. Saat itulah ia mampu memberangkatkan anak-anaknya pergi haji setiap tahun dan selalu menyisihkan zakat.
mebel seperti ini ya awalnya kita mengkreditkan. Nah setelah mengkreditkan kita beli sepotong 2 potong, ya akhirnya buka sendiri gitu. Menginjak tahun 2097 ya saya mulai dari 97 itu kayaknya udah mulai berjalan gitu dengan lancar gitu ya. Jadi akhirnya kita dapat milik, kita buka showroom lagi yang sebelah rumah saya beli. Nah itulah ini kemudian ini udah terwujud lantai 1, 2 sampai 3 ya sampai sekarang gitu. Ya kalau untuk modal barangkali saya nggak pinjam dari mana-mana, punya sendiri aja gitu kan. Ya istilahnya mati-matian punya sendiri. Soalnya kalau kita pinjam ya mungkin kita kena bunga kan gitu. Jadi nggak mau, saya takut. Untuk membuat berbagai ukiran tersebut, Abdullah saat ini telah memiliki 6 orang karyawan. Di antara mereka memiliki banyak keahlian, dari membuat mimbar, kursi sampai lemari. Dengan tekun dan hati-hati, para pekerja itu terus menyelesaikannya. Atau 17 tahun lah, semenjak 94 awal Pak Haji buka di sini gitu. Dari pertama 2 orang saya sama teman sampai sekarang ada 13 gitu. Ya tadinya saya kerja di mebel lain di pasar lama, Pak Haji yang datang cobawan dilihat barang saya ada yang bagus enggak, taunya udah datang 1 pusok. Saya suruh kerja langsung gitu, cari orang, tadinya cuma sendiri gitu, udah 2 minggu saya cari teman, akhirnya saya dapat teman 2 orang gitu. Cuman ya namanya jualan mebel nggak kayak cabai cengkeh gitu kan, prosesnya ada 3-4 bulan. Saya juga, Pak Haji juga begitulah ya, sepi-sepi tapi adem, sampai apa istilahnya ya buat makan-makan keduman gitu, ada gitulah, nggak terlalu ini. Walaupun keadaan ekonomi sekarang lagi begini ya, cukup harus dicukupin, nggak cukup ya harus cari gitu. Semangat, yang penting kerja gitulah. Kalau udah kerja mah ya terserah gitu, hasil apa enggaknya. Tapi alhamdulillah buat makan mah ya keduman lah, sebagian ada. Ya ada sih cita-cita mah, kalau toh umpamanya, kalau ilmunya alhamdulillah saya udah pegang dari awal sampai akhir. Ya umpamanya Pak Haji ngasih modal, taruhlah saya membuka di sana, alangkah indahnya gitu, suruh membuka mandiri sendiri gitu. Mudah-mudahan lebih maju lagi ke depannya gitulah. Kan masih banyak generasinya yang haruslah ini harus diteruskan itu sama anak-anaknya. Walaupun Pak Haji udah tua kan tinggal kontrol gitu. Orang tua namanya orang tua ya siap aja memperhatikan anaknya gitu. Walaupun Pak Haji udah megang, umpamanya udah tua ya, anaknya kan generasi ada yang masih kecilnya gitu.
membuat mimbar kayu, misalnya di amplas. Tujuannya agar kayu tidak terlalu kasar. Kedua, mendempul atau meratakan bentuk-bentuk kayu agar tidak ada yang menonjol. Ketiga, mendasar bentuk-bentuk warna. Keempat, finishing warna sebanyak 6 kali serta diberi warna inti seperti warna coklat. Terakhir, pembersihan dengan menggunakan kain halus agar warna inti tidak lecet.